Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Santai bersama saya Putri Trihartati sebagai pembawa acara dalam acara ini. Nah, di sini saya berkumpul dengan para narasumber. Yang pertama ada Bu Erika, Pak Agung, dan Bu Nurlela. Nah, di sini saya di Bincang Santai ini kita akan membicarakan tentang pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Nah, apa sih pembelajaran yang memerdekakan peserta didik itu dan seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pendidikan itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan di Indonesia ini didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang mewujudkan segala proses pembelajarannya itu berorientasi kepada peserta didik. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita tanyakan nih kepada narasumber yang hadir hari ini. Nah, baik, untuk yang pertama nih, saya akan bertanya mengenai filosofi pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang itu sudah digencarkan ya bahwa kurikulum merdeka itu di tahun 2023 itu sudah harus diterapkan, bahkan sudah harus ada di sekolah gitu ya. Nah, sebetulnya memang seperti apa sih pemikiran-pemikiran atau filosofi-filosofi Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan? Boleh dijawab oleh siapa? Bu Erika, silahkan. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara terutama tentang pendidikan, pastinya pendidikan ini bertujuan untuk agar si peserta didik ini atau murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, maka dari itu seorang guru perlu menuntun peserta didik ini agar tercapainya kodrat alam, kodrat zaman, dan juga pastinya kemampuan-kemampuan dari diri siswa sendiri seperti itu. Maka sangat bagus sekali semboyannya dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana sih guru itu harus melakukan atau bertindak yang Ingat Sesungtulodo. Iya, ingat Sesungtulodo yang 3 itu, dimana sih seorang guru ketika ada di depan itu harus menjadi teladan bagi para muridnya, dan ketika berada di tengah maka si guru harus memberi semangat pada murid-muridnya. Adapun ketika ada di belakang memberikan dorongan, rekomendasi dan sebagainya. Itu sih secara umum tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara berpendapat mengenai pendidikan. Oke, baik. Berarti pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang tadi ada 3 bahwa Ingarso Sungtolodo, Inmadia Mangunkarso, dan yang terakhir yaitu ada Tuturi Handayani. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya ada 3 poin penting itu ya. Nah, perlukah kita terapkan gitu ketiga poin itu atau pemikiran Ki Hajar Dewantara itu di zaman sekarang di dalam pendidikan? Perlu atau tidak? Tentu perlu. Perlu. Kenapa? Karena kan untuk sekarang saja kurikulum di Indonesia ini, khususnya kurikulum di pendidikan, kan sudah mengalami perkembangan ya, karena kurikulum itu kan tidak berubah tetapi berkembang, yaitu untuk memperbaiki apa yang kurang dari kurikulum sebelumnya. Dan kurikulum yang diterapkan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka ini kita sudah terlihat nafas pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini yang seperti tadi disebutkan oleh Bu Erika ya, bahwa semboyan dari pendidikan itu ada 3, yang itu juga bagaimana diterapkan di dalam kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini lebih memerdekakan bagaimana peserta didik yang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu bagaimana sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Nah, selain itu di dalam pendidikan kurikulum merdeka ini ya, peserta didik juga dipersiapkan bagaimana
untuk menghadapi tantangan zaman teknologi yang sudah semakin pesat seperti ini kan, peserta didik tidak boleh tertinggal ya, tapi tentu pembelajaran harus sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Itu yang perlu diperhatikan, bagaimana latar belakang peserta didik, berasal dari mana, dan ekonomi, sosial, budaya peserta didik itu juga harus diperhatikan dalam kurikulum Merdeka ini. Seperti itu. Oh, baik-baik. Berarti kurikulum Merdeka ini berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti itu ya? Betul sekali. Oke. Kalau penerapan kurikulum Merdeka itu tadi dijelaskan kan harus berorientasi kepada peserta didik, lalu memanfaatkan teknologi karena perkembangan. Nah, ada nggak sih kayak seperti P5 itu penjelasannya bagaimana ya kalau P5? Ya, ini yang paling berbeda di antara kurikulum yang sebelumnya. Di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya Project Profil Pelajar Pancasila. Atau yang bisa dikenal P5 itu ya, teman-teman. Ya, itu adalah singkatan ya. Ya, P5 ini memang menjadi suatu proyek setiap sekolah gitu yang diwajibkan, di mana siswa itu membuat proyek. Jadi yang paling beda itu di sini, karena kan pembelajaran di kurikulum Merdeka, kita beralih dulu ke pembelajaran kurikulum Merdeka itu seperti apa. Kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang sesuai dengan fase, yaitu teaching at the right level, sesuai dengan levelnya, di mana pembelajaran ini sesuai dengan fase, ada pembagiannya fasenya Ibu. Mungkin di sini juga Ibu sudah pada tahu ya bahwa fasenya itu sampai F. Fase A itu untuk kelas 1, 2 sekolah dasar, fase B itu kelas 3 dan 4, fase C 5 dan 6, fase D itu untuk anak kelas 7 sampai kelas 9 sekolah menengah pertama, dan fase E itu untuk kelas 10 tingkat SMA atau SMK, dan terakhir itu fase F itu untuk kelas 11 dan 12 untuk tingkat sekolah menengah atas dan sederajat, di mana untuk P5 ini setiap tingkatan berbeda, setiap jenjang, maksud saya setiap jenjang berbeda. Saya contohkan untuk yang di SMK saja ya, kelas 1 itu wajib untuk membuat project dalam 1 tahun itu 3 project. Untuk kelas 10 saja. Kelas 10 itu untuk kelas 11-nya itu 2 project dalam 1 tahun. Kemudian untuk kelas 12-nya 1 project. Nah, itu untuk projectnya ini sekolah diberikan keleluasan mau di semester 1 atau semester 2 dibagi, itu boleh, dan projectnya juga bisa memilih, ada tema-temanya yang bisa dipilih. Namun untuk sekolah-sekolah tertentu seperti SMK itu ada tema khusus yang diwajibkan harus ada, seperti itu. Jadi project itu maupun SMP, SD pasti ada, seperti di SMPN 3 Bogor ini yang sekarang kami tempat PPL ya teman-teman. Kita tahu bahwa ada project ya, project kelas 7 itu ada apa? Ada EcoBrick yang seperti itu ya. Ya, itu merupakan salah satu project di mana kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMPN 3 Bogor ini adalah mandiri belajar. Ya, jadi ada 3 opsi dalam penerapan kurikulum Merdeka, karena kan ini kurikulumnya baru, jadi masih penyesuaian ya, tidak langsung kita ke tingkat yang atas kayak gitu. Karena di SMPN 3 Bogor juga masih menggunakan kurikulum 2013 sebenarnya, tetapi sudah mulai menerapkan poin-poin penting dari kurikulum Merdeka, sehingga ini tuh SMP ini sudah menerapkan mandiri belajar. Nah, opsinya itu ada 3: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Untuk mandiri belajar itu masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi sudah memasukkan poin-poin penting dari kurikulum Merdeka, seperti yang P5 tadi, pembiasaan kompetensi-kompetensi seperti itu, yang project, yang seperti itu. Kemudian untuk mandiri berubah, nah mandiri berubah itu setingkat lebih atas, di mana sudah dalam penerapannya itu sudah menggunakan modul ajar seperti itu. Kan kalau misalkan dalam kurikulum dalam mandiri belajar mandiri belajar itu masih menggunakan
RPP. Sedangkan Mandiri Berubah sudah mulai menggunakan modul ajar. Bahan ajarnya itu juga didapatkan dari platform Merdeka Belajar itu, ya, yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk Mandiri Berbagi itu sudah sekolah itu sudah membuat sendiri modul ajar. Nah, terus kurikulumnya yang dibutuhkan sekolah tersebut jadi disesuaikan sesuai dengan sekolah. Jadi dalam Mandiri Berbagi ini sekolah harus sudah bisa membagikan ke sekolah lain. Jadi dijadikan contoh untuk sekolah lain kalau misalkan ada yang membutuhkan contoh modul harus diberikan seperti ini. Itu sih yang membedakan antara kurikulum mereka dengan kurikulum sebelumnya. Oke, baik. Jelas sekali ya penjelasan dari Bu Nur Lela ini bahwa kurikulum Merdeka itu ada fase-fasenya, berarti sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri ya. Nah, coba nih saya mau tanya ke Pak Agung deh. Pak Agung, tadi kan disinggung ya bahwa kurikulum Merdeka itu pasti pembelajarannya juga harus merdeka. Nah, itu gimana sih Pak Agung, seperti apa pembelajaran yang memerdekakan itu? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Erika ya, berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik. Namun saya tekankan lagi bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah proses pendidikan yang menuntun potensi-potensi positif dari masing-masing anak. Masing-masing anak ya, tentu masing-masing anak itu berarti potensi-potensi anak-anak itu berbeda, sehingga pendidikan itu harus mengetahui bahwa potensi anak-anak itu berbeda dan kita menuntun, prosesnya menuntun, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Nah, mungkin saya menekankan lagi, dari proses pendidikan yang memerdekakan ini akan terjadi ya untuk si anak itu lebih bahagia. Anak itu lebih bahagia karena saya membaca gitu, ada tulisan dan bacaan bahwa saat anak merasa bahagia itu jauh lebih memungkinkan anak itu meraih kesuksesan saat dewasa. Saat anak bahagia, anak itu lebih memungkinkan untuk mereka meraih kesuksesan saat dewasa. Jadi mungkin itu ya yang hal penting dari pendidikan yang memerdekakan itu, kebahagiaan untuk anak. Seperti itu sih mungkin. Oke, baik. Berarti ada kaitannya ya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik itu harus bahagia, harus memperoleh keselamatan dirinya itu dengan cara bahagia. Nah, sama kalau kan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan hanya bukan perihal si siswa menambah ilmunya, tapi bagaimana juga mengembangkan jiwanya. Tadi disinggung ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kodrat zaman, dan bagaimana tadi berarti kan kalau menumbuhkan jiwanya agar jiwanya berkembang, salah satunya tadi dengan si siswa ketika belajar merasa bahagia. Mungkin dalam kurikulum Merdeka juga kan tadi sempat disinggung ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu seperti apa tuh pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada diferensiasi konten, yang kedua proses, dan produk. Jadi dalam hal 3 ini pembelajaran itu harus dirancang sesuai dengan latar belakang peserta didik itu. Jadi misalnya anak ini punya gaya belajar visual, anak ini punya gaya belajarnya kinestetik. Jadi seorang guru harus bisa menyusun, merancang, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya apa? Karena bisa jadi nih peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik misalnya, kalau pembelajaran terus-menerus dilaksanakan dengan menggunakan gaya belajar visual, anak ini merasa bahagia tidak? Tidak kan? Kurang bahagia. Nah, maka dari itu pembelajaran itu harus memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik. Misalnya hari ini menggunakan pembelajaran gaya belajar visual, nanti pertemuan berikutnya kinestetik, atau bisa digabung nih dalam satu pembelajaran kinestetik, visual, auditori, itu bisa digabung supaya apa? Peserta didik tidak merasa tertekan ketika belajar. Coba bagaimana dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran juga harus dilaksanakan secara menyenangkan, fun learning gitu ya, harus secara menyenangkan supaya apa? Supaya
anak itu merasa bahagia sekolah. Jadi datang ke sekolah itu tidak dalam paksaan, tapi memang datang ke sekolah itu memang keinginan Dengan potensi. iya, untuk menemukan potensi. Makanya di dalam Ki Hajar Dewantara juga pernah kan ada yang namanya taman siswa. Kenapa sekolah disebut taman siswa? Taman kan identik dengan apa? Anak-anak Bermain, ya, anak-anak bermain. bermain. Nah, bagaimana sekolah juga harus ada unsur dari menyenangkan selain bermakna, ya pastinya harus bermakna dan menyenangkan sekolah itu. Oke, baik. Wah, kita teman-teman mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali ya, dan sangat menarik gitu. Para narasumber juga kayak ingin menyampaikan sesuatu yang lebih gitu ya buat kita semua. Akan tetapi karena waktunya ini kita sudah terbatas ya, dan sepertinya cukup sampai di Mungkin sini ya kita. mau tambahin sedikit sebelum berakhir. Oh, apa? Boleh. Jadi kurikulum Merdeka ini juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena tidak hanya tentang pendidikan yang ilmu saja, tapi juga mementingkan transfer kebudayaan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu ada nilai-nilai Pancasila ini dirumuskan ke dalam kurikulum Merdeka. Itu dan melalui pembiasaan karena kebudayaan itu penting untuk menjadikan identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak hilang. Oh iya, kan ada profil pelajar Pancasila ya? Iya, profil pelajar Pancasila. Iya, ada 6 poin ya. Nanti bisa saya tampilkan ya di sini. Ada 6 poin P5 atau penerapan profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Dari tadi kita sudah membahas tentang apa sih kurikulum Merdeka itu dan apa adanya sehingga kurikulum Merdeka itu ada, dan salah satunya yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajarannya itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang dipresentasikan atau diterapkan dengan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Nah, baik, sekian bincang santai yang telah kami lakukan. Ada ketiga narasumber dan saya sendiri sebagai pembawa acara. Cukup sekian bincang santai kita hari ini. Mungkin kita bisa di bincang santai seterusnya. Baik, sekian dari kami, khususnya saya pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bisa. Udah nggak apa-apa, ulang mah. Nggak apa-apa. Gimana nanti dikat. Oh, dikat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara kami di Bintang. Udah. Jangan Ini BTS-nya nggak apa-apa, jangan di